Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa penyakit hati. Dan sebelumnya lagi kita sudah membahas hati ini dia bisa tenang dengan melakukan beberapa hal. Jadi artinya apa? Amal ibadah itu bukan hanya melakukan perintah Allah. Meninggalkan larangan juga dapat pahala ibadah juga. Jadi ibadah itu meninggalkan sesuatu untuk tidak ghibah orang lain, itu juga dapat pahala. Itu juga ibadah namanya. Jadi pembahasan kita pada pertemuan ini kaful qalbi anil muharramat, yaitu melarang hati, mencegah hati untuk berbuat yang haram. Jadi bukan saja hati ini dipenuhi dengan sifat yang baik-baik dan menjauhi dari sifat yang jelek, meninggalkan yang haram saja itu sudah dapat pahala. Jadi di depan kita ada hal yang haram, kemudian hati kita menolak. Jadi kita mencegah hati kita supaya tidak berbuat yang haram, ini juga sudah dapat pahala. Jadi ini namanya kaful qalbi anil muharramat. Menjaga hati dari sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatazkiyatu, tazkiyah ini artinya membersihkan jiwa. Ini sama seperti doa Rasulullah ketika sujud. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan hatiku ini, Allahumma ati nafsi taqwaha. Berikan hatiku ini ketakwaan ya Allah, selalu bertakwa kepada Engkau. Wa zakkiha, dan bersihkan hati saya. Wa anta khairu man zakkaha. Engkaulah yang bisa membersihkan hati saya. Kenapa? Anta waliyuha. Karena Engkaulah yang menjaga hatiku ini ya Allah. Wa maulaha, dan yang memiliki hati ini. Jadi fatazkiyatu, membersihkan jiwa dari yang haram, membersihkan jiwa dari penyakit. La tasihu illa bitakhliyah wa tahliyah. Jadi membersihkan jiwa itu tidak cukup kecuali dengan dua hal. Yang pertama takhliyah. Takhliyah itu apa? Kalau ada penyakit dengki kita keluarkan. Ya, jadi kita keluarkan dari hati kita. Kalau ada penyakit hasad kita keluarkan. Tidak cukup dengan mengeluarkannya saja, tetapi harus bitahliyah. Dihiasi lagi hati dengan sesuatu hal yang lain. Ya, contoh begini. Jadi kita mengurung harimau. Ketika mengurung harimau, harimau minta makan. Kita katakan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ketika kita melarang binatang itu untuk makan sesuatu hal yang kita haramkan, ada solusi. Jadi kalau tidak makan ini, makan apa sebenarnya? Ya, ada solusi. Ya, seperti jiwa kita juga. Jadi jiwa kita ini ketika kita haramkan, jangan buat maksiat, jangan buat ini, jangan buat itu. Kalau kita haramkan saja, nanti dia akan bergejolak. Jadi bagaimana caranya? Berikan dia makanan juga. Setelah kita haramkan ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Dan kita berikan makanan kepada dia. Ya, makanan itu apa? Kita berzikir dan melakukan hal-hal yang positif. Nanti seperti harimau tadi. Ketika harimau itu dilarang, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Ketika kita buka kandangnya, yang punyanya dimakan. Maka begitu pula seorang yang mengharamkan jiwanya. Makan haram tidak boleh. Korupsi tidak boleh, korupsi itu haram. Lihat maksiat itu haram, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Setelah dia melarang semua, tidak ada solusi. Tidak ada solusi, cuma melarang saja. Makanya di sini dikatakan, fatazkiyatu la tasihu illa bitakhliyah wa tahliyah. Jadi untuk membersihkan jiwa itu tidak cukup dengan menghilangkan penyakit itu, tidak cukup. Jadi hati ini harus dihiasi dengan yang baik-baik juga. Ya. Jadi kalau hati ini kita hilangkan penyakit dengki,
Tidak cukup itu. Jadi bagaimana? Hati ini juga harus berzikir kepada Allah. Hati ini juga harus ditenangkan. Jadi bukan dikeluarkan saja penyakitnya, tetapi apa? Setelah itu kosong. Ini makanya ada orang mukmin, orang muttaqin itu ketika berbuat maksiat lebih dahsyat dibandingkan orang-orang yang tidak salat, tidak puasa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia menghilangkan saja penyakit hati, kemudian tidak menghiasinya dengan yang lain. Li'annaha kama tatadammanu al-af'al fa innaha tatadammanul al-qulub. Ya, at-turuq fi kulli naw'in min naw'il ibadah. Jadi kalau seandainya kama tatadammanul af'al. Jadi kita itu melakukan sesuatu, melakukan perbuatan jelek, melakukan perbuatan yang jelek, kita hilangkan perbuatan itu, harus dihiasi dengan perbuatan yang lain. Ya. Jadi tidak cukup dengan menghilangkan saja, tapi harus memberikan solusinya. Kalau enggak bisa. Contohnya mana? Tarkul kufri wasyirki. Meninggalkan kekafiran dan syirik. Seorang yang cuma meninggalkan kafir dan syirik kemudian tidak mau beribadah, itu sama saja. Saya tidak kafir, saya tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak syirik. Syirik itu kan menyembah selain Allah. Saya tidak syirik, tetapi dia itu tidak mau ibadah. Itu sama saja, itu bukan tazkiyatun nafsi namanya. Bukan membersihkan jiwa. Jadi membersihkan jiwa itu membersihkan dari sifat syirik, kemudian melakukan sesuatu ibadah untuk sebagai pengganti syirik tadi di dalam hati ini. Tarkul kufri wa syirik. Meninggalkan kekufuran dan syirik. Ini seperti yang ada di dalam kitab Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Jadi di situ dijelaskan oleh Ibnu Ajibah Al-Husaini, beliau menjelaskan ada tipe-tipe manusia, 3 tipe. Tipe yang pertama itu manusia yang suka ibadah. Dia suka sekali ibadah. Apapun dia lakukan, sedekah dia suka, semua dia suka. Tapi maksiat suka juga. Ya, maksiat pun suka dia. Jadi ibadah suka, maksiat suka. Ya. Yang kedua, tidak suka dia ghibah orang lain. Nah, ini termasuk ini. Ghibah tidak ada dalam hati dia. Hasad tidak ada, ghibah tidak ada, dengki tidak ada, manduhana, syirik tidak ada, kafir tidak ada. Tapi salat pun tidak. Salat tidak, bersedekah tidak, beribadah tidak, apapun tidak. Jadi sudah dia tidak mencintai yang maksiat, dia tidak menghiasi dirinya dengan sesuatu hal yang lain. Ya, ini tipe yang kedua. Inilah yang kita ceritakan ini. Jadi kalau seandainya kita tidak suka kepada ghibah, sebagai penggantinya apa? Setelah kita keluarkan penyakit ghibah, sebagai penggantinya apa? Kalau kita tidak suka kepada syirik, sebagai penggantinya apa? Ya, jadi kita tidak terus beribadah dan jangan pernah lagi syirik kepada Allah. Jadi harus seimbang. Arti seimbang ini, kalau syirik tidak ada di dalam jiwa kita, harus ada ganti di dalam jiwa kita itu apa? Jangan kosong, jangan kosong. Nanti kalau kosong, orang ini ketika melakukan perbuatan maksiat itu lebih dahsyat lagi dibandingkan orang lain yang tidak tahu tentang hukum ini, tidak tahu tentang hukum ini apa halal haram. Itu dibandingkan dengan orang yang tahu halal haram, ketika dia berbuat maksiat lebih dahsyat lagi dibandingkan orang itu. Kenapa? Karena orang ini dia keluarkan semua penyakit-penyakit itu. Setelah itu tidak ada gantinya. Ini sebagai solusinya apa? Hana solusi itu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Wa kaffun nafsi an dzalika. Jadi kita tinggalkan semua perbuatan itu. Syirik kita tinggalkan, kufur kita tinggalkan. Sebagai penggantinya apa? Maka kita terus berzikir kepada Allah. Kita duduk, kita berzikir. Jadi makanya ibadah itu ada 2. Ada ibadah amali, ada ibadah tarki. Ibadah amali apa? Ketika kita melakukan sesuatu dapat pahala. Bagaimana melakukan sesuatu? Kita ngomong baik-baik dapat pahala. Kemudian yang kedua, amal tarki, kita meninggalkan itu dapat pahala. Ada kesempatan kita berbuat maksiat, kita tidak mau berbuat maksiat. Itu saja sudah dapat pahala. Maka pahala itu bisa saja datang dari amali, kita melakukan sesuatu, bisa saja datang dari tarki, kita meninggalkan sesuatu itu. Ini seperti contoh lagi di sini. Ya, sebelum contoh ini, wa tarku syaki wa raibu wa nifaq. Maka seorang itu hendaklah meninggalkan yang syak, yang ragu-ragu. Ragu-ragu benarnya penyakit ragu-ragu itu. Ragu-ragu itu penyakit.
Maka ketika seorang waham lagi, seorang itu nyikibannya penyakit, Pak, itu penyakit. Maka tinggalkan yang ragu-ragu itu. Ketika kita melihat Al-Quran, kita ragu-ragu, ini benar nggak seperti ini? Benar nggak kita melewati syirat? Itu penyakit ini, Pak. Penyakit inilah yang digunakan oleh setan untuk menggoda manusia. Jadi setan nanti mengatakan, makanya bena ibadah le. Hanya syirat itu tidak jelas. Hisab itu tidak jelas. Di padang mahsyar rugi saja kamu kalau tidak nikmati hidup sekarang juga, ya. Makanya setan menggunakan fasilitas syak dan raibun di dalam hati kita untuk menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Maka nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh ragu-ragu. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang sudah disusun dengan sedemikian rupa dan tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Anak ragu leh. Kalau ragu pun Nabi Muhammad sudah bertanya, ini kenapa begini ayatnya ya Allah? Kenapa begini? Kenapa begini? Tapi kan tidak dipertanyakan. Dan malaikat pun tidak bertanya, kenapa ayat ini begini? Kenapa begini? Maka kita juga seyogyanya seperti itu. Ketika turun ayat ini, diwajibkan puasa. Jangan pernah protes, kenapa puasa ya Allah? Jangan pernah protes. Semua apapun yang kita lakukan, apakah perintah, atau semua apapun yang kita lakukan, apakah itu larangan, itu semua demi kemaslahatan kita sendiri. Tidak ada hubungan dengan Allah. Maka Allah mengatakan, kalau tidak mau ibadah, tidak usah ibadah. Kalau tidak mau puasa, jangan puasa. Kamu mau harta yang banyak, tidak salat, boleh juga. Saya berikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Itu dunia itu bukan segala-galanya. Kalau kamu mau, saya berikan semuanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mau, saya berikan. Walaupun kamu tidak pernah mengenalku, kata Allah. Kenapa? Karena kamu itu adalah makhlukku. Maka akan aku berikan semuanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di sini diambil satu contoh, yaitu nifaq. Ya, penyakit nifaq. Wa nifaqu i'tiqadiyun wa amaliyun. Jadi rupanya munafik itu ada dua. Ada munafik i'tiqadi, hati, ada munafik amali. Apa i'tiqadi? Munafik i'tiqadi, dia tidak yakin sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu munafik i'tiqadi. Ketika habis salat, habis ibadah, tajih ibadah habis hotel. Dia keyakinan dia menolak kalau Allah itu memberikan segala sesuatu. Ini namanya munafik i'tiqadi. Orang yang sudah munafik i'tiqadi itu sudah dianggap murtad, sudah dianggap keluar dari millah. Kenapa? Tidak yakin dia kepada Allah yang menciptakan dia, tidak yakin kepada yang memberikan rezeki kepada dia. Ini yang pertama. Yang kedua, itu namanya nifaq amali, nifaq amal. Bagaimana nifaq amali? Si A dia ngomong tentang ibadah, mari kita beribadah, nyata ibadah, munafik amali dia. Dia menceritakan kepada orang lain, kita tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Dia berbuat, dia berbuat itu. Itu namanya nifaq amali. Jadi amali itu amal ibadah itu, amal. Kemudian i'tiqadi itu i'tiqad. Ya, berarti ada dua. Maka munafik i'tiqadi itu dia sudah dianggap keluar. Tetapi munafik amali itu bisa dia beristighfar. Kalau ini nggak cukup dengan istighfar yang pertama, Pak, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sudah dianggap keluar dari millah, keluar dari ajaran-ajaran Islam, maka nggak dianggap lagi. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Li'anna nifaq minhu ma huwa nasyi' an i'tiqadil qalbi. Ya. Jadi munafik itu ada dua. Satu munafik i'tiqadi, maknanya apa? Nifaq dia itu muncul dari hati. Ya, muncul dari hati. Maka kalau ada muncul was-was dalam hati, untuk apa saya ibadah, ya, itu hati-hati, untuk apa saya berbuat ini. Dia salat, dia beribadah, dia bayar zakat, tetapi hatinya menolak. Kita bayar zakat habis saja duit, peng mandum untuk apa kita bangun tengah malam, habis waktu saja. Itu kalau sudah seperti itu namanya nifaq i'tiqadi namanya. Kenapa nifaq i'tiqadi? Li'annahu nasyi'un 'anil qalbi. Dia itu muncul dari hati, Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa minhu ma huwa nasyi'un an amalil qalbi. Yang muncul dari perbuatan hati. Apa perbuatan hati? Hati tadi kan sudah beriktikad, ala kupu dah semayang, habis mati. Kemudian hati ini menyuruh kepada anggota tubuhnya, baik semayang ini iman baik semayang, kupu semayang, nak kaya kali hati. Ada kaya kita salah, maka dipatuhi oleh tangan, telinga, dan lain sebagainya. Ketika azan berlangsung, dia tidak salat. Kenapa? Karena hatinya sudah beriktikad dari dua apa salat.
maka anggota tubuhnya tidak salat. Inilah namanya nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqad, satu lagi nifak amal. Dia pandainya ngomong saja tetapi dia tidak berbuat. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ya, kita lanjut. Faman syakka. Ini salah satu contoh ya. Barang siapa yang ragu-ragu fi bi'atsatin nabi wa risalatihi, tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya menjadi rasul umur 40 tahun. Barang siapa yang ragu-ragu pada hal itu dan ragu-ragu dengan Al-Qur'an, wa syakka fi tauhid, dia ragu-ragu juga dalam hal tauhid. Tupu sembah Allah ini, untuk apa? Jadi ragu-ragu dia dalam tauhid Allah itu esa. Au i'taqada khilafal haqqi fi dzalika, atau dia beriktikad itu bertolak belakang dengan keyakinan dia. Jadi keyakinan dia menyuruh apa namanya? Ini ketenangan jiwa. Oh tidak mesti dengan menghadap Allah. Berbuat lain kan bisa juga. Ya, ini Pak. Kalau ada seperti itu, au syakka fi amrin jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu haq. Atau ada seorang ragu tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya pakatnya, maka hati-hati kita. Jadi kalau dakwah pulai Muhammad ke dakwahnya, pulai Muhammad, itu kan ragu-ragu namanya. Fahadha kulluhu, ini semuanya ini, wa in takallama sahibahu bi syahadatain, walaupun dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia ragu dengan Nabi Muhammad, ragu dengan Al-Qur'an. Ketika dia melihat Al-Qur'an, hana yakin gunung ipopo, ketika hana yakin lun langit telah dua, nak yakin saya. Kalau ada seperti itu, ini minan nifaq i'tiqadi. Ini termasuk nifaq i'tiqadi. Walaupun dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? I'tiqad dia lebih dahsyat lagi dibandingkan mulutnya. I'tiqad dia apa? Ketika bersedekah, dia bersyahadat. Tapi dalam hati dia habis pengen. Ya. Kemudian kalau ditanya kenapa bersedekah, beh nama orang lain. Karena supaya tidak enak sama orang lain. Orang lain bersedekah, masa saya tidak bersedekah? Orang lain berbuat, kenapa saya tidak berbuat? Maka hati-hati kalau kita sudah masuk ke level nifaq i'tiqadi. Ini sudah yakhruju minlah. Ini harus bertaubat. Hantib dengan istighfar, astagfirullah, hantib. Dia harus minta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak rugi amal ibadah dia. Rugi dia puasa, rugi dia salat, hanam demi tepu. Kenapa? Karena dia nifaq i'tiqadi, dia nifaq. Makanya kita itu untuk lebih mengenal, kadang-kadang ada orang salat tetapi dia tidak tahu salat itu untuk apa. Yang jelas sembahyang gitu. Ada orang diajak puasa, dia tidak tahu puasa itu untuk apa. Ada seorang diajak untuk bersedekah, tidak tahu dia bersedekah itu untuk apa. Maka seyogyanya, ini maka dalam kajian tauhid, kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Kita harus mengenal zat yang menyuruh kita untuk puasa, zat yang menyuruh kita untuk salat, zat yang menyuruh kita untuk tidak berbuat maksiat. Kita harus mengenalnya. Maka dalam kajian tauhid itu ada pembahasan nanti asma Allah. Paling enggak kita memahami siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim, siapa itu Ar-Razzaq, siapa pemberi rezeki sebenarnya. Jadi maka kalau dia terkendala masalah rezeki, tidak ada masalah. Dia ambil untuk minta kepada Allah. Kenapa? Allah itu pada hakikatnya pemberi rezeki. Tapi kalau dia beriktikad, Allah nak apa-apa, ada teman saya pemberi apa namanya. Kalau tidak ada dia, hancur hidup saya. Ya. Kalau sudah seperti itu, berarti sudah yakhrujul millah. Dia yakin kepada orang lain dibayangkan, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah terbiasa dengan asma Allah, maka lama-lama kita mengenal Allah berjanji dalam Al-Qur'an. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang mereka itu benar-benar yakin betul, makanya ingin mencari keberadaanku dengan mendekati asmaku. Siapa itu Ar-Rahman? Siapa itu Ar-Rahim? Aku berikan jalan keluar bagi dia, kata Allah. Ya, lanahdiyannahum subulana. Aku berikan jalan keluar. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang seperti ini yukhriju sahibahu minal millah. Itu sudah mengeluarkan dari ajaran-ajaran Islam itu. Kayak begitu, enggak ada lagi orang yang tidak yakin tadi. Jadi makanya sedikit-sedikit dengan belajar tasawuf, ya. Kita perbaiki hati dan perbaiki. Karena sumber segalanya itu hati. Makanya kalau hati itu jelek, semua jelek. Kalau hati itu baik, semuanya baik. Maka salah satu cara untuk mendidik hati adalah salat, sembahyang. Oh, saya salat selalu, tetangga saya salat selalu, tapi demecu lagi.
Itu yang salah siapa itu? Itu yang salah beliau sendiri yang salah. Kenapa? Salatnya tidak benar. Jangan salahkan salat. Salat sudah ini dia. Aturan-aturan salat seperti ini. Wudu kamu hendaklah bacaan yang bagus, hendaklah rukuk yang sempurna, sujud yang sempurna. Sudah ada aturan dalam salat. Ketika kita melanggar dari aturan ini, maka salat tidak berhasil untuk mendidik diri kita. Beda petalah temayang ya, Mbak. Ohnya gara-gara temayang ya. Kita sendiri yang salah, tidak benar dalam salatnya. Jadi makanya apa? Perbaiki salat kita, perbaiki sedekah kita, perbaiki zakat kita. Maka zakat itu tidak diperhitungkan oleh Allah kalau ada dua hal. Kita tiap hari bersedekah, hanya diperhitungkan Pak, kalau kita lakukan dua hal. Bil manni wal adha. Apa itu bil manni? Waktu kita bersedekah, kita pikir masa depan Pak. Nyolong sedekah anda, pudak menteme laba kalau demi masa depan ni apa dapat laba. Oh menteme ji pilih loan dulu. Oh kaji. Kasih terus sedekah Pak. Jangan apa harap pahala. Jangan pernah berharap pahala. Ini namanya bil manni namanya. Dia itu memikirkan masa depan. Ini kalau saya keluarkan sekian, maka saya akan masuk sekian nanti. Ya. Kalau saya bantu anak yatim, nanti saya akan dibantu oleh orang lain. Itu bil manni namanya. Orang seperti ini zakat dia apapun yang dilakukan, sedekah dia ditolak semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua wal adha. Adha itu menyakiti hati orang yang kita sedekahkan. Jadi kita ngomong apa? Kalau bukan saya beli ini semua beli, enggak selesai sekolah dia itu. Iya, nyempalo nih Pak. Kita dengan tidak sengaja kita ngomong kalau enggak seperti ini, maka dia enggak akan selesai. Maka saya beli sepatu, saya beli buku, saya beli ini, itu pahala habis semua. Anali pahala, ya, rugi saja. Maka nanti waktu dibangkitkan di padang mahsyar, kita mendapatkan nol ibadah kita. Yang ada apa? Yang ada amilatun nasibah. Apa itu amilatun nasibah? Dosa-dosa saja yang ada. Pahala tidak ada. Kenapa tidak ada? Kita sudah mengatakan, ya Allah saya bersedekah. Ya betul, kamu sedekah bukan gara-gara saya. Kamu itu sedekah itu ada dua hal yang membuat sedekahmu hancur. Yang pertama, kamu bercita-cita dengan sedekahmu, tidak mengharapkan pahalaku. Yang kedua, kamu menyakiti hati orang yang kamu sedekahkan. Jadi makanya ketika kita bersedekah, nggak ada hubungan ngurungnya, Pak. Terserah dia. Mau dia ambil harta kita, mau dibawa entah kemana, terserah. Yang jelas kita bantu dia. Habis kita bantu dia main judi, terserah dia Pak. Yang jelas kita sudah membantu dia. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat iblis, kita lihat iblis. Padahal iblis itu sudah beribadah 70.000 tahun. Sebagian mengatakan 7.000 tahun. 70.000 itu waktu yang sangat lama sekali. Kalau dibandingkan dengan ibadah manusia. Jadi ibadah kita itu umat Nabi Muhammad paling-paling ibadah dia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kalau dipotong dengan masa balik. Balik itu 15 tahun. Tak pernah lagi di meyuk 15 tahun dia enggak salat kadang-kadang. Maka enggak diperhitungkan oleh Allah. Kenapa? Dia belum ada hukum taklifi kepada dia. Tapi setelah umur 15 tahun dia melakukan ibadah-ibadah. Paling-paling ketika itu dia meninggal dunia umur 60. Kalau meninggal umur 60 tahun, berarti dia sudah 45 tahun dia beribadah. Cuma 45 tahun ibadah. Iblis 70.000 tahun ibadah. Sekarang kita lihat apa yang membuat iblis dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ta'ammalna kufra iblis, kalau kita melihat bagaimana iblis itu kufur kepada Allah, la wajadnahu raji'an ila amalin. Itu kembali kepada satu perbuatan yang dilakukan oleh iblis. Ya, nama. Yusafu indana annahu amalul qalbi batini. Itu adalah amal hati, Pak. Ya, tadi kan kita sudah katakan tadi. Jadi amal itu ada amal amal batin, ada amal zahir. Makanya nifak itu juga ada nifak batin, ada nifak zahir. Dalam ibadah begitu juga, ada ibadah batin. Apa ibadah batin? Kita bersabar, kamu demi pahala. Kita tawadhu, kamu demi pahala. Kemudian kita qanaah, kamu demi pahala. Itu ibadah batin, Pak. Kemudian kita itu tidak sombong, tidak riya, itu juga hati. Kemudian juga tangan, anggota tubuh. Ketika kita beribadah, kita sudah salat, dianggap sudah salat. Ketika kita bersedekah, itu nampak, zahir namanya, ibadah zahir. Maka iblis itu dibenci oleh Allah dan dianggap sebagai kufur juhud. Apa itu kufur juhud? Dalam hidupnya beribadah selalu, ketika itu dia pada akhirnya dia ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi makanya ini tidak jauh dari kaitannya annahu amalun qalbiyun batinun. Yang membuat iblis dibenci oleh Allah gara-gara itu hatinya, Pak. Gara-gara hatinya. Gara-gara ibadah hatinya. Apa itu ibadah hatinya? Penyakit hatinya. Wa huwa al-iba'u wal istikbar. Tidak mau mendengar perintah Allah. Dan dia merasa lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Itu iblis cuma sekali tidak mau mendengar perintah Allah, sujud saja, Pak. Kalau lainnya ibadah, semua ibadah, sujud saja. Walaupun sujud saja, ya Pak, walaupun apa namanya, tidak mau sujud saja, sujud maksud di sini apa? Memberikan ta'zim kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi amal ibadah dulu itu tidak diperhitungkan semua oleh Allah. Apalagi manusia sekarang ini. Dia ibadah cuma 45 tahun, atau 40 tahun, atau 35 tahun, dia beribadah apa namanya, ibadahnya banyak. Tetapi penyakitnya masih ada, Pak. Penyakit hati, menteng najis, menteng maka apa bukan itu. Dia beribadah 45 tahun, tetapi berapa perintah Allah yang tidak dia lakukan. Allah menyuruh ini hana kebut, menyuruh ini hana kebut, dilarang ini hana kebut. Banyak sekali yang kita tidak lakukan. Perintah dan larangan Allah. Iblis cuma sekali. Cuma sekali sudah dilaknat oleh Allah. Jadi maka kita pikirkan saja, kalau kita manusia berkali-kali sudah tidak mau mendengar perintah Allah, mau jadi apa manusia ini? Iblis saja dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak mau mendengar perintah Allah. Ini terkait dengan qalbiyun batinun. Allazi adda ila tarki sujud. Fal'iyadu billah. Yang tidak mau sujud, ya tidak mau patuh. Maka orang yang disuruh oleh Allah, salatlah kamu, tidak mau salat, tidak jauh daripada seperti iblis juga. Tidak jauh seperti iblis. Bayar zakatlah kamu kalau sudah sampai nisab. Tidak mau bayar zakat, tidak jauh dari iblis. Kenapa? Karena dia mengatakan begini, untuk apa saya bayar zakatnya? Untuk apa saya bayar zakat? Ini kan hasil kerja saya sendiri. Ini punya saya sendiri. Ya. Kemudian hatinya juga menolak bayar zakat. Kenapa menolak bayar zakat? Sudah saya cari harta, kemudian saya keluarkan lagi, kan rugi saya. Ya, kan rugi saya. Pokoknya. Fatarkul iba. Ya, sekarang kalau kita ingin dapat pahala di hati apa namanya? Hati kita tadi sudah kosong. Kita ingin dapat pahala sekarang. Atau hati kita ada penyakit tadi, Pak. Kita ingin dapat pahala. Bagaimana caranya? Kalau masih ada dalam hati, kita keluarkan, kita sudah dapat pahala. Kalau di dalam hati apa namanya? Penyakit itu di luar, kita cegah supaya tidak masuk ke dalam hati, dapat pahala juga. Ya, ambil pahala juga. Kita duduk di samping orang ribah. Kita enggak senang ribah orang lain, Pak. Mencegah supaya ribah itu tidak masuk ke dalam hati kita, tidak masuk ke dalam jiwa kita, kita pergi dari situ, sudah dapat pahala. Ya. Jadi mencegah sesuatu hal untuk masuk ke dalam hati itu dapat pahala. Mengeluarkan sesuatu dari hati ini supaya tidak ada lagi pada jiwa kita juga pahala. Ya. Makanya menjalankan perintah Allah dapat pahala, meninggalkan larangan Allah juga dapat pahala. Dua-dua dapat pahala. Wa kadzalika at-takhalli an hasadil muslimin. Jadi demikian pula untuk menghilangkan jiwa untuk dengki sama orang-orang muslim. Ya, dengki sama orang muslim. Itu pun dah dengki lah orang-orang muslim. Banyak saudara kita nyawa, ya, Pak. Dia dapat fasilitas mewah, dapat ini kan dengki ni, Pak. Pokon kejuk ketipulan. Saya kan sudah lama bekerja di sini. Nyatanya sama lagi iblis, Pak. Maka jangan ada seperti iblis. Ketika dia melihat sesuatu, saya kan lebih bagus daripada dia. Saya lebih bagus daripada dia. Pengalaman saya lebih bagus dari dia. Ini tidak jauh beda seperti iblis. Makanya iblis memanfaatkan sifat dan watak seperti ini untuk menjebloskan kita masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Wa kadzalika at-takhalli an hasadil muslimin. Kita tidak boleh hasad dan dengki. Ya, dengki kepada orang muslim. Wa huwa tamanni zawalan ni'am anhu. Apa itu dengki? Dengki itu kalau di sini cuma sifatnya apa namanya, tapi nanti ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Dengki itu ada dua. Yang pertama apa? Supaya nikmat itu hilang dari dia. Berdoa, ya Allah, baik nijuli nikmat ke bulannya dengki. Ketika si bulan dipromosi jabatan, walaupun tidak kita keluarkan dari mulut, kita mengatakan apa? Ya Allah, apa namanya, hilangkan nikmat itu dari dia. Ketika hilang senang sekali dia. Itu hasad dengki. Itu level biasa. Tapi ada hasad atau dengki yang level paling tinggi. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau berikan itu kepada si fulan? Hilangkan itu dari si fulan. Setelah engkau hilangkan, itu berikan ke saya, ya Allah. Ya, itu dengki level 1. Dengki level 1.
sudah tidak senang melihat nikmat orang lain, dan dia mengharap nikmat itu bisa untuk dia. Nikmat itu bisa untuk dia. Ya Allah, jangan berikan jabatan kesimpulan baik elok. Ya, Pak. Itu apa namanya? Itu dengki paling tinggi, Pak. Level paling tinggi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wala budda min kafil qalbi an dzalika. Maka kita harus memproteksi diri, memproteksi hati ini, Pak. Maka hati-hati anak kita yang liar bergaul, dalam tanda kutip maksud liar bergaul begini. Dia pergi ke sekolah, entah siapa saja temannya, entah siapa saja temannya. Hatinya yang di rumah kita kosongkan, tiba-tiba masuk macam-macam ke dalam hati dia. Ya. Hati di rumah kita kosongkan. Nah, jangan buat begini, nak ya. Jadi kita proteksi hati dia. Tak boleh dengki sama orang lain, tak boleh ini, tak boleh durhaka sama orang tua, harus patuh pada orang tua. Dia sudah patuh. Kemudian ketika dia bergaul dengan teman-temannya, hati yang kosong tadi jangan sempat dimasuki dengan penyakit-penyakit yang lain. Kalau sudah masuk penyakit yang lain yang kacau, kita susah nanti. Seperti anak Nabi Nuh yang ketiga, Kan'an itu. Di rumah itu diberikan anak yang keempatnya, Kan'an. Sam, Ham, Yafid, Kan'an. Yang tenggelam itu itulah Kan'an. Jadi Nabi Nuh sudah memberikan mengajarkan anaknya dengan pendidikan yang sama, Nuh sama gitu. Tetapi yang keempat ini bergaul, hatinya sudah bersih. Dia bergaul dengan orang yang tidak baik, sehingga anaknya juga syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya harus kita jaga. Wala budda min kafil qalbi. Memang harus hati itu dijaga. Jadi walaupun nanti ibadah kurang di sini, makna kurang apa? Jadi kita kurang ini, Bu. Ikhlas pun kadang-kadang sedikit, ada sedikit ikhlasnya cuma sedikit. Ya. Jadi taatnya sedikit, qanaahnya sedikit. Walaupun sedikit jangan sampai masuk yang lain. Kalau masuk yang lain, yang ada ini bisa keluar nanti dia bisa keluar. Jadi makanya untuk menenangkan jiwa itu tidak ada lain, kita berzikir kepada Allah, kita salat untuk mempertahankan apa yang sudah ada di sini. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau kita sedang duduk-duduk dengan orang ribah, supaya tidak ribah itu menjalar kepada kita, beristighfarlah, kata Imam Ghazali. Jadi kata beliau, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita menjauh dari situ. Jadi jangan takut toleh. Kita sudah membuat ribah, istighfar lagi. Astagfirullahaladzim, ribah itu. Setelah itu kita dekati cerita sambungannya bagaimana. Tanya cerita sambungan lagi. Setelah dia dengar cerita sambungan, astagfirullahaladzim, kita sudah ribah ini. Kelanjutannya bagaimana lagi? Tanya kelanjutan lagi. Ribah ini apakah menceritakan keluarga orang lain? Menceritakan orang lain, kan mangat ada dengar cerita kok. Sekarang kita bayangkan saja. Kalau cerita keluarga kita diceritakan oleh orang lain, mau nggak kita? Kan tidak mau. Artinya begitu juga. Kalau kita ceritakan orang lain, jangan ceritakan orang lain. Kalau kita harus kita bawa ke diri kita sendiri. Ini kalau orang lain ceritakan kita, ridha nggak kita? Oh nggak, berarti BM. Jadi nggak usah. Oke. Wa mudawamatu hadzal marad min amradil qalbi. Dan mudawamah, artinya apa? Sedikit-sedikit kita krok itu penyakit tadi. Kita krok. Jadi penyakit itu bisa dirubah rupanya. Imam At-Tabari mengatakan, setiap seseorang itu hari-harinya, hari ini buat maksiat, tangan buat maksiat, mulut maksiat, semua maksiat. Itu al-qalbu mithlul akafi. Itu hati itu seperti tangan. Sekali dia berbuat maksiat tertutup lagi, Pak. Buat lagi maksiat tertutup lagi, sehingga sudah tertutup. Ketika sudah tertutup, maksiat itu kenikmatan bagi dia. Ketika berbuat maksiat, nikmat bagi dia. Ghibah itu nikmat bagi dia. Yang ketika kegegok, yang katurhat lun kabereha, tenang hati, Pak. Jangan sampai seperti itu nanti. Meninggalkan salat nikmat bagi dia. Kemudian apa? Menzalimi orang lain nikmat bagi dia. Kenapa? Hatinya sudah tertutup. Jadi Imam At-Tabari memberikan solusi supaya hatimu terbuka lagi, teruslah berzikir kepada Allah, dekatlah kepada Allah. Dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka hatimu akan terbuka lagi satu-satu. Ketika sudah terbuka semua lempang, lapang, dadam. Alhamdulillah, kamu nggak demam. Karena orang yang suka ghibah orang lain, penyakit hati itu membawa kepada dia sendiri. Dengki itu membawa kepada diri dia sendiri, susah deh, Pak. Maka orang dengki itu susah. Tidur susah, berbuat ini susah, semua susah dia. Kenapa susah? Melihat temannya sudah dipromosi jabatan, dia susah hidupnya. Jadi makanya harus kita hilangkan penyakit ini, Pak, sedikit demi sedikit. Maka tidak ada cara lain kecuali dengan berzikir. Maka berzikir itu termasuk salat juga berzikir, sedekah juga berzikir, kemudian apa duduk juga kita subhanallah itu juga berzikir.
Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat apa itu? Wan nabi' amradil qalbi. Penyakit hati itu apa saja? Min hubbil uluwi. Kita ingin hebat, ya, Pak. Yang dari kawannya lun belun hebat. Yang penyakit, ya, Pak. Saya yang paling hebat. Ketika dikatakan ini bangunan ini dibangun oleh sekolah, oh nah lun yang ni ya. Pandai nanti, hanya penyakit hati, Pak. Itu penyakit hati. Ya, maka hati-hati. Kita tidak kesadari. Nanti sebagian kita memang sudah ada penyakit hati. Oh anak ini berhasil, itu kan gara-gara saya itu. Ya, nampak itu kan gara-gara saya. Ini dia ingin apa namanya uluwi. Wa iradatul fasad wal ajab bin nafsi. Dia berbuat seperti itu tidak sadar dia kalau dia sudah berbuat dosa. Tidak sadar dia. Dan sudah menghancurkan dirinya sendiri. Wal ujub bin nafsi. Dia tidak sadar kalau sudah ujub. Bangga dengan dirinya sendiri. Fakaffal qalbu an dzalika min a'zamil ibadat. Ya, ini terakhir kita ini apa namanya? Meninggalkan hal-hal haram itu adalah ibadah paling tinggi levelnya. Ibadah paling tinggi levelnya. Jadi ini haram di depan kita. Kesempatan berbuat haram itu ada, tetapi kita meninggalkan perbuatan itu min a'zamil ibadat, ibadah paling tinggi. Kalah sama orang tahajud. Orang tahajud dulu. Orang yang salat duha setiap hari tolong urungnya, Pak. Kenapa? Dia sanggup menahan dirinya dari hal-hal yang maksiat yang ada di depannya. Itu namanya a'zamul ibadat. Kalau orang tahajud biasa, tak ada tantangan, tak ada apa-apa. Biasa saja dia bangun tengah malam. Tantangannya paling-paling apa? Ngantuk saja, Pak. Ya. Tantangannya itu saja. Tetapi yang tadi itu, kita maksiat memang sudah di depan kita. Duit haram memang sudah di depan kita. Kita fakaffal qalbu an dzalika. Maka kita jaga hati dari hal-hal itu, fahuwa min a'zam al-ibadah. Itu ibadah paling tinggi levelnya. Menjaga sesuatu hal yang haram yang sudah ada di depan kita untuk tidak kita lakukan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada cerita dalam hadis Rasulullah. Jadi seorang itu dijamin masuk dalam surga gara-gara apa? Hatinya geli, Pak, geli hatinya. Jadi sebelum kita cerita ini, ketika kita meninggal dunia, nanti kita akan mendengar para malaikat akan mengucapkan begini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Dipanggil jiwa yang tenang, ya, Pak. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa mutmainnah. Tidak pernah Allah memanggil. Dan para malaikat memanggil, wahai yang salat tahajudnya banyak, tidak ada apa. Wahai yang sedekahnya banyak, tidak ada juga. Yang dipanggil yang jiwa tenang. Kenapa jiwa tenang? Ada orang salat, jiwanya tidak tenang, ya, Pak. Maknanya apa? Dia salat itu tidak bisa memanage ini dia. Kenapa tidak bisa memanage hatinya? Karena salah orang itu sendiri. Dia tidak khusyuk dalam beribadah. Ibadahnya juga salah. Bagaimana dia mau memanage itu, Pak? Bagaimana memanage diri dia? Sehingga dia itu baiknya. Jadi makanya pemuda ini dia itu hatinya itu dikosongkan dari penyakit-penyakit. Tidak mau berurusan dengan orang lain. Sehingga dia dikatakan Rasulullah calon penghuni surga. Ya, ini calon penghuni surga. Sekarang kita lihat. Ini hadisnya begini. Hadis dari Anas bin Malik. Hadis dari Anas bin Malik. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Ini ceritanya panjang, kita ringkaskan saja nanti. Ketika sedang duduk-duduk dengan Rasulullah, membicarakan sesuatu, tulu'un, muncullah seorang laki-laki, dia barusan berwudu, jenggotnya sehingga dipenuhi dengan air. Dan dia menenteng sendal masuk ke dalam masjid. Di tangan kanannya dia mau sendal. Maknanya apa? Dia tidak salat berjamaah. Itu jamaah. Dia tidak salat jamaah. Dan dia tidak menegur Rasulullah SAW. Dia tidak tegur Rasulullah. Paling enggak masuk, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak menegur. Maknanya apa? Dia mungkin tidak mengenal Rasulullah SAW. Ini pemuda ini, Pak. Kalau dia itu sahabat, maka Rasulullah akan mengatakan, Yatlu'u alaikum al'an as-sahabah. Tapi tidak rajulun, laki-laki asing, Pak. Berarti bisa saja dia tidak mengenal Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengenal dia. Setelah itu apa? Waktu dia masuk ke masjid itu, Rasulullah mengatakan, kalian sudah didatangi oleh calon penghuni surga. Calon penghuni surga. Salat terlambat, tidak salat berjamaah, salat sendiri, menegur tidak apa-apa pun tidak menegurnya, Pak. Rupanya ada hal lain yang lebih besar ibadah dia, Pak. Ada yang lebih besar ibadah dia yang dia lakukan. Ya.
Rupanya setelah ini dia pulang, enggak ada salam. Rasulullah lu laki izin bo, hebat. Nah, ada laki izin juga. Ketika itu apa, hari kedua masuk lagi pemuda ini. Rasulullah mengatakan, ja'akum rajulun ahlil jannah. Sudah masuk ke kita ini ada seorang laki-laki calon penghuni surga. Sahabat makin heran saja. Siapa ini laki-laki ini? Kemudian dia salah, habis salah dia keluar. Setelah itu yang ketiga kalinya dia masuk lagi, Pak. Dia masuk lagi. Waktu dia masuk lagi, Rasulullah mengatakan dengan ucapan yang sama. Kalian sudah kedatangan seorang penghuni surga. Salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amru. Dia merasa aneh. Dia merasa penasaran. Amal ibadah apa yang dilakukan pemuda ini sehingga dia calon penghuni surga. Kalau kita lihat biasa-biasa saja, bukan salat jamaahnya. Dia tidak salat jamaah. Rupanya pahala dia mengalahkan jamaah tadi, Pak. Dia lebih dahsyat lagi. Inilah yang kita ceritakan tadi. Meninggalkan maksiat itu di depan mata itu lebih dahsyat lagi pahalanya. A'zamu thawab, a'zamul ibadat paling dahsyat. Rupanya setelah itu ya, ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amru bin As. Abdullah bin Amru bin As, berarti beliau ini anak Amru. Amru itu anak As bin Wa'il ya. Ini cucu dari As bin Wa'il yang dia itu tidak senang kepada Rasulullah SAW. Cucunya taat, anaknya juga taat. Cuma beliau saja tidak taat, As bin Wa'il. Ketika itu apa? Beliau penasaran. Abdullah bin Amru bin As, dia penasaran, diikuti pemuda ini. Sampai ke rumah apa? Sampai diikuti. Dia beralasan, saya mohon izin untuk tinggal di rumah kamu selama 3 hari saja. Boleh kan? Boleh, tapi apa adanya. Saya tidak punya apa-apa. Rupanya Abdullah bin Amru bin As ingin melihat perbuatan apa yang dilakukan pemuda ini. Sehingga dia dijamin oleh Rasulullah salah satu penghuni surga. Hari pertama dilihat. Sibuk dengan kambing ini, Pak. Lalai dengan kambing, hijau pun kambing. Lalai dengan kambing. Ketika malam dia tidur. Dilihat lagi oleh Abdullah bin Amru. Apakah dia ada salat tahajud? Tidak salat tahajud. Tahajud tidak. Baca Quran tidak. Apa-apa tidak. Jadi dia itu urusannya dengan kambing saja, dengan kambing mantel. Habis dia masukkan kambing ke kandang, dia tidur. Salat fardu dia tidak lupa. Ya, tidak lupa. Salat fardu dia salat fardu. Hari kedua begitu juga. Diperhatikan ini. Ini pagi-pagi mungkin ada amalan khusus dia lakukan. Tidak ada juga. Tidak ada amalan khusus. Tidak ada salat duha dia. Akhirnya apa? Dia ambil kambingnya, dia bawa lagi kambingnya. Dilihat saja, tidak ada apa-apa kok. Ketika pulang begitu juga. Malam begitu juga. Ketika hari yang ketiga sudah dia lalui. Pemuda ini penasaran. Abdullah bin Amru bin As. Dan memanggil pemuda tadi. Wahai pemuda, 3 hari yang lalu, Rasulullah SAW mengatakan kamu adalah calon penghuni surga. Setelah saya lihat amal ibadahmu selama 3 hari, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Apa amal ibadahmu yang membuat kamu, Rasulullah mengatakan kamu calon penghuni surga? Pemuda ini mengatakan, tidak ada saya ibadah apa-apa adanya. Saya tidak ada ibadah apa-apa. Kamu kan sudah melihat saya, tidak ada ibadah apa-apa saya. Saya cuma mengembala kambing, saya salat, itu pun kadang-kadang tidak tepat waktu. Kabeh hotel untuk maya. Itu saja. Abdullah bin Amru bin As merasa penasaran lagi, Pak. Tidak mungkin. Coba kamu lihat amalmu, perbuatanmu yang kontinu kamu lakukan dari dulu sampai sekarang. Coba lihat apa itu? Yang mengembala kambing. Tidak, yang lain sebelum mengembala kambing, yang dari dulu sampai sekarang yang kamu tetap kamu lakukan apa? Oh ada, tapi kecil itu, ibadah itu kecil. Apa itu? Saya waktu mau tidur, ya ini rupanya ibadahnya, Pak. Ibadahnya kecil sekali. Saya waktu tidur, saya berdoa kepada Allah. Apa doa kamu? Kamu penasaran Abdullah bin Amru? Rupanya itu ibadahnya, Pak. Saya berdoa kepada Allah, tapi itu biasa itu. Bagaimana ibadah doanya? Allahumma gfir dhunubi. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Wa dhunuba man dhalamani. Kita bisa pakai doa itu, Pak. Tetapi kita enggak sanggup, Pak. Kita di mana enggak sanggupnya? Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa orang yang sudah menzalimiku. Nah, kita enggak ada itu, Pak. Yang pertama kita minta, yang kedua enggak mau kita. Paling-paling kita minta, ya Allah ampuni dosa saya dan orang yang zalimi drone ya Allah bermati hana lupa ampun ya, Pak. Itu, Pak. Kan enggak ada kita. Jadi pemuda ini tidak ada, Pak. Ya Allah ampuni dosaku dan dosa-dosa orang yang sudah menzalimiku. Icok hak lo ni zalimi lo ni pupuru dimannya ni pemaah ya Allah. Ditanya oleh Abdullah bin Amru, kenapa kamu baca doa seperti itu? Saya mau ketika saya meninggal dunia hati saya bersih. Hati orang lain juga bersih. Itu pak demikian hati gop. Hati saya bersih bagaimana? Saya tidak ada dosa lagi dan orang lain tidak sangkut dosa lagi dengan saya.
Saya takutnya apa? Mereka sangkut dosa dengan saya dan mereka akan mencari saya di padang mahsyar nanti. Dan bermasalah kalau seandainya mencari saya di padang mahsyar, nanti mereka bermasalah. Bermasalah bagaimana? Orang yang suka mendalimi orang lain harus siap-siap memberikan pahala yang sudah dilakukan pada orang yang dia dalimi. Saya takutnya apa? Mereka nanti masuk ke dalam neraka semua. Gara-gara amal ibadah sudah untuk saya. Jadi Abdullah bin Amr bin As kata heuinan Pak. Oh, luar biasa ibadahnya rupanya. Yang tidak dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Kita bisa Pak. Tiga aja kan. Atau apa namanya? Walaupun waktu doa kedua kamu kelungkang. Doa pertamanya Rabbi firli dzunubi, ini ampun dosa lu ya Allah. Dan dosa orang yang mendalimiku nya kalimah wajib, ya. Tapi bisa Pak, kita coba-coba saja dulu, coba-coba dulu. Ya, cuma hati ini tidak bisa terima. Karena manusia itu ketika sudah berjabat tangan, pemaaf, lembu maaf. Nyalah hati hendak maaf. Lah hati hendak maaf. Bajaro kali maaf. Mana buktinya? Setelah puluhan tahun kemudian, 20 tahun kemudian itu diungkit lagi dalam hatinya, Pak. Yang tipulannya kah, jamun dipujih lo ya kamu lewat. Itulah kita susahnya kita di situ, Pak. Tangan sudah minta maaf. Maafkan, saya maafkan. Lahir batin saya maafkan. Tapi batinnya tidak deh. Batinnya tidak. Dia masih teringat. Itu yang pecat saya dulunya di bulannya. Kalian itu dulu. Berapa tahun sudah? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Jadi artinya bisa enggak kedengkian kita itu kita hilangkan semua dengan berdoa. Kita coba saja dulu. Ya, coba saja dulu. Waktu mau tidur kita baca doa. Rabbighfirli dzunubi. Ya Allah ampuni dosaku. Wa dzunuba man zalamani. Dan dosa-dosa orang yang sudah menzalimiku. Dengan demikian kita sudah menyelamatkan ratusan orang yang sudah zalimi kita. Icoha katanya. Idalimi katanya. Nyaka peselaman. Maka Rasulullah berani menjamin pemuda ini sudah selamat dirinya, menyelamatkan diri orang lain lagi dari neraka, dia calon penghuni surga. Nah, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.